Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Halo guys, ketemu kembali di acara podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Nah, sekarang kan lagi rame nih ya, masalah tentang pelecehan seksual nih. Ya. Karena pelecehan seksual itu bisa terjadi kepada siapapun. Kepada siapapun. Iya, tanpa memandang latar belakang. Saya percaya. Iya kan? Ya. Baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Nah, kali ini kita hadirin nih. Hadirin yang Iya. sering berurusan dengan kekerasan seksual. tentang kekerasan seksual. Oke, luar biasa dong. Apalagi yang diundang Polwan lah. Polwan lagi. Iya. Siap Ibu. Ya, siap Ibu. Mohon izin. Terima kasih sudah datang di podcast Ngojek Sabar. Adalah suatu kehormatan bagi kita Ibu hadir di sini sebagai tamu yang benar-benar berkecimpung di dalam bidang tentang perlindungan anak, perempuan, dan kekerasan seksual juga. Sungguh luar biasa. Terima kasih Ibu sudah mau hadir di sini. Mohon izin Ibu, boleh diperkenalkan Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya AKP Nunu Suparmi. Siap. Jabatan saya Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Oke. Mantap. Izin Ibu, supaya masyarakat tahu PPA di bagian polisi itu apa sih? Artinya PPA itu apa sih? Izin. Ya, tugas PPA itu memberikan perlindungan ya terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak, di mana tugasnya melakukan proses tindak pidana yang menjadi korban perempuan dan anak. Oke. Kalau sudah ada laporan dari masyarakat betul. tentang adanya pelecehan Iya, seksual iya, gitu ya Bu ya. iya. Berarti Kalau- Ibu udah sering banget nih. Iya. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya kan ada kadang yang mengundang-undang lelucon. Kalau laki-laki dilindungin nggak sih Bu? Undang-undangnya belum ada ya perlindungan laki-laki nih. Ah, itu kan jadi pertanyaan toh. Ya, walaupun Tapi ada loh, kadang-kadang laki-laki yang dilecehkan loh. Iya, walaupun di Undang-Undang KDRT sendiri di situ diatur untuk suami dan istri, jadi nggak melulu perempuan ya yang jadi korbannya. Iya, Kadang-kadang ada juga laki-laki juga digebukin sama bininya lah. Iya, banyak benar. Ada laporan masuknya ke PPA juga ya Bu. Iya, masuk ke Walaupun di PPA. situnya perlindungan perempuan dan anak. Oke. Tapi ini kan laki-laki, tapi masuknya KDRT. Emang ada di buku lakinya? Ada. di buku lakinya? Ada. Oke, masalah KDRT nih Bu. Tadi Ibu menyebutkan KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Berarti di dalam rumah tangga itu tidak pilih siapapun korbannya, tetap misalnya bapak, ibu, anak, pokoknya yang kekerasan terjadi dalam situ itu maksudnya KDRT. Iya. Itu nanti jadi urusannya ibu, toh? Iya, betul. Iya. Jadi untuk sekarang ini Bu, kita agak dikit dulu kesampingan. Pernah nggak Ibu terima laporan yang suaminya yang jadi korban? Sering. Sering. Saya malah mikir tadi, oh pasti nggak pernah. Biasanya laki lah, yang nggak laki ya sama bini. Ini bini yang nggak sama laki. Kira-kira Ibu itu soal apa Bu? Yang misalnya yang jadi lakinya yang si suami itu yang jadi korban, kira-kira apa dipukul istrinya atau dipukul anaknya seperti itu? Ya bermula sih biasanya nih masalah rumah tangga itu masalah ekonomi ya. Oke, Ya, ekonomi. ekonomi di mana kan mungkin si istrinya tidak merasa cukup diberikan uang belanja oleh si suaminya, sehingga si istrinya Kebutuhan lah ya. marah lah sama si Marah. sama si suaminya. Ya kalau suaminya kebetulan yang temperamen, si suaminya mukul istrinya. Oke. Tapi kalau istrinya yang temperamen kan istri yang mukul suaminya. Panci melayani anaknya, Iya. benjol, laporan ke Bu Nunu. Iya. Istri saya dilempar panci. Iya. Kira-kira terjadi seperti itu, masuk nggak itu Bu pidananya seperti itu? Misalnya yang lakinya yang jadi korban, Ibu pernah tangani seperti itu? Iya. Kalau kami sih berdasarkan alat bukti aja ya, berdasarkan Oke. alat bukti cukup ya masuk pidananya. Pidananya Bapak-bapak? istrinya masuk diproses gitu secara hukum ya. Iya, karena di Undang-Undang KDRT di situ menyebutkan kebalikannya ya, kepada istri kepada suami atau suami kepada istri. Oh, gitu. gitu. Walaupun perlindungannya terhadap perempuan dan anak. Mak marwahnya PPA itu untuk melindungi perempuan dan anak. Tapi kan undang-undang di situ tidak membatasi perempuan dan anak ya. Jika
pelakunya juga perempuan juga bisa diproses. Bisa Oke, Iya. ada istilah seperti ini, Bu. Kan polisi itu secara global melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Iya. Misalnya nih, Bu, misalnya kan yang namanya udah emosi, berantem, tiba-tiba melayanglah panci ini, Bang, ke jidat, tang. Suami nggak terima dong, Iya. dilaporkan. Ya kan, pas dilaporkan, apakah tindakan dari PPA itu seperti apa? Apakah dia diayomi dulu? Kan kalau misalnya dilaporkan suaminya, otomatis nanti kan, misalnya suaminya melaporkan istrinya, otomatis nanti istrinya masuk penjara atau suaminya yang masuk penjara. Misalnya ada dikasih win-win solusi dulu, apa langsung diproses seperti itu, Bu? Ya, untuk kasus-kasus seperti itu, kalau kasus KDRT ya biasanya bukan hanya suami mukul istrinya atau istri mukul suaminya, biasanya dua-duanya tuh, ya kan? pukul-pukulan. Pukul-pukulan, ya kan? Ribut, Jadi ya. semuanya bisa diproses kalau udah begitu kan, si istri punya bisa melaporkan, si suami juga bisa melaporkan. Oke. Tentunya kalau kasus KDRT kami juga berupaya untuk melakukan restoratif justice, ya. Oke. Di mana Selesaikan secara kekeluargaan. iya, kalau memang bisa diselesaikan secara keluargaan, kami pasti fasilitasi untuk mediasi. Iya. Luar Anak biasa. kan bukannya apa-apa ya. Kalau masalah ribut sama bini, gue mungkin udah ribuan kali yang ribut sama bini. Ah, itu abang Tapi kali. yang penting satu, jangan main kekerasan, bro. Iya. Kalau masalah lempar kan lagi malu, wah lempar, kita Iya, abang curcol mulu. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi luar biasa, Ibu, setelah Ibu di sini saya juga jadi tahu mewakili dari masyarakat bahwasanya itu bukan hanya untuk perempuan dan anak. Bapak-bapak kalau ada juga kayak gitu bisa melapor dong. Iya. Nanti siapa tahu ada bapak-bapak istrinya lebih kekar gitu kan. Papa, mana uang belanja? Ini mah cuma gocap. Wah, ya lapor. Bisa lapor ke Ibu Nunu. Bisa. Iya. Jadi Jadi kalau gue sih enggak lah, udahlah. Kita sadar diri aja udahlah. oh, iya. Iyalah laki-laki. Itu kan ya. ada Bang itu kayak yang di berita-berita itu Iya. suaminya mabuk. Ada kan Bu ya? Suaminya mabuk terus dilaporin sama istrinya, diomel-omelin sama istrinya. Istrinya dilaporin, Bang. Sempat itu di pengadilan. Ada itu. Iya, karena dia lagi mabok laporin. Namanya orang mabok ya, laporin ya. Nah, saya Di situ kan, ini tugasnya polisi itu bukan sekedar hanya untuk proses ya, terus Oke, proses segala macam. Memang restoratif iya benar, justice. tapi ya itu tadi kata ibu tadi. Kalau memang bisa diselesaikan secara keluargaan, selesaikan secara keluargaan baik-baik. Apalagi ini masalah rumah tangga ya, Bu ya. Betul, iya. Iya Betul, dong, ya. ingat anak, Bro. Ya. Oke. Saya sebelum Ibu kesini tadi malam saya nonton videonya Ibu Wes, mantap. yang dari Ibu Kasubdit saya supaya saya kenal Ibu Nunu itu yang luar biasa ternyata dikenal sama anak-anak sama ibu-ibu keluarga. Ibu Nunu itu terkenal di antara keluarga. Wes, iyalah. Saya tonton video Ibu yang mengamankan yang tua itu. Yang mana ya, lupa? Yang tua terus yang Saking diborgol. banyaknya, Bu ya. Terus yang Saking diborgol banyaknya. sama anak buah Ibu yang Polki. Heeh. Terus Ibu sama satu lagi yang Polwan. Yang Polwan ada itu terus diborgol ke belakang. Tadinya mau diborgol depan karena itu tentang kejahatan seksual pencabulan terhadap anak. Ibu suaranya kedengaran sama saya, borgol belakang. Tegas banget. Gas, harus tegas polisi. Pada saat misalnya seperti itu, Bu. Misalnya nih di dalam kejahatan seksual, kita berpindah tentang kejahatan seksual. Terus ada nih misalnya sudah terindikasi bahwasanya dia itu terjadi kejahatan seksual terhadap anak. Kan kita nggak tahu anak ini seperti apa, dia masih polos. Siapa tahu bisa benar, siapa tahu enggak gitu kan. Terus nanti yang laporan pun bukan orang tuanya, karena saudara-saudaranya yang laporan. Misalnya datanglah dia ke Jakarta Selatan di mana ibu bertugas. Pada saat dia datang, tapi dia beserta yang bukan keluarga inti. Nah, orang ini melaporkan, Sepertinya paman atau bibi. ya melaporkan bahwasanya anak ini telah terjadi pelecehan seksual atau dia telah terjadi ya mungkin tidak sampai mengarah ke yang lebih parah. Misalnya datang ke ibu ke PPA Polres Jakarta Selatan. Tapi bukan dengan orang tuanya, mungkin karena ibunya malu atau apa,
Mungkin ibunya lagi lagi TKW. Oke, apakah bisa dipakai kesaksian daripada anak itu sendiri? Kalau Jakarta Selatan, which is anak itu berumur misalnya 6 tahun, apakah bisa itu dipakai sebagai alat bukti? Terus apakah bisa orang lain yang melaporkan yang bukan orang tuanya? Gitu, seperti itu. Gimana itu Bu ceritanya? Untuk laporan seperti ini kan ini bukan delik aduan Oke, ya. Ini pidana murni, apalagi pidana kekerasan seksual terhadap anak. Oh, Merupakan atensi. Iya. Sekarang jadi perhatian besar ya untuk Oke. kekerasan seksual terhadap anak ini. Untuk pelapor siapa aja? Oke. Siapa aja bisa. Pelapor siapa aja? Namun kami tetap berupaya jika ada orang tuanya, kami upayakan orang tuanya yang melapor. Oke. Jika tidak ada orang tuanya, nggak usah masyarakat, polisi juga bisa bikin laporan. Oh. Ya, polisi bisa bikin laporan, penyidik yang ada di situ bisa bikin laporan. Oh. Namanya laporan model A. Model A. Model A. Semua. Jadi itu diperbolehkan. Kan kadang ada korban ya kan datang ke kami. Pelakunya bapak kandungnya, dia dilakukan kekerasan seksual, tapi bapak kandungnya, Oke. iya kan? Bagaimana dia bisa melaporkan, bagaimana dia bisa cerita ke orang tuanya kalau bapaknya yang melakukan, misalnya gitu. Dan kami juga pernah memproses seperti itu. Nah, sedangkan korban datang ke kami menerangkan bahwa pelaku adalah bapak kandung atau bapak tirinya. Nah, dengan seperti itu kami tidak merekomendasi orang tuanya yang bikin laporan atau ibunya, tidak. Tapi kami akan buatkan laporan polisi model A. Model A, kemudian kita proses dan tetap berjalan prosesnya. Tetap berjalan. Dengan misalnya dengan alat bukti, mengumpulkan alat bukti itu seperti apa Ibu? Contohnya kan misalnya nih, kan seperti yang video pas Ibu nangkap itu kan saya tonton, itu bapak-bapak yang tua itu pura-pura innocent, pura-pura nggak berdosa, ini ada apa gitu kan? Kan itu hanya keterangan dari anak, mungkin dari visum nantinya. Seperti apa itu? Bukan yang dibutuhkan dua alat bukti permulaan yang cukup. Seperti apa itu Bu? Kami kan tidak merujuk hanya kepada visum saja ya. Visum kan didukung oleh keterangan-keterangan saksi yang lain juga. Kalau visum berdiri sendiri juga kami belum bisa gunakan gitu. Visum itu masih berdiri sendiri tanpa ada keterangan lain yang bersesuaian dengan visum tersebut. Ya pastinya sebelum kita proses melakukan penangkapan bahkan penahanan, pasti kita akan pastikan dulu bahwa visum ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi gitu. Berarti itu visum dengan keterangan saksi-saksi, ya betul. Apalagi kalau korban itu anak ya kan, anak kan tidak bisa kita paksakan untuk cerita ya kan. Anak cerita tuh penuturan anak tuh nggak bisa kita pegang ya, karena anak tuh keterangannya berbeda-beda. Gitu. Jadi anak itu bukan penutur yang baik sebenarnya gitu. Maka itu kami tidak berdasarkan keterangan anak, tapi saksi-saksi dan bukti petunjuk yang lain. Contohnya yaitu tadi visum. Visum. Ya, visum digabungkan dengan keterangan saksi yang lain, ya kan? Saksi petunjuk yang lain. Kemudian visum juga bisa didukung dengan keterangan saksi ahli, misalnya seperti itu. Dokter yang memeriksa korban pada saat itu saksi ahli, dokter. Udah merujuk ke saksi ahli, seperti itu. Jadi ini ada dua ini Bu, dua sisi nih. Ibu kan sebagai ibu rumah tangga, Ibu juga sebagai polwan. Sebagai polwan dulu Bu, geram nggak sih ngeliat kayak gitu? Geram ya, karena udah apa ya, kekerasan seksual itu tidak bisa dihitung dengan materi, kerugian itu tidak bisa dihitung dengan materi. Tidak ada yang bisa mereka-reka kerugian secara material untuk kekerasan seksual, karena akan berdampak kepada trauma psikis korban gitu, dan itu akan dibawa sampai dia dewasa. Maka itu kami juga sebagai unit PPA nih bergabung dengan stakeholder terkait di luar. Kami punya psikolog yang difasilitasi oleh Pemkot DKI. Kami berarti nggak bayar itu Bu? Nggak bayar gitu. Kami juga punya rumah sakit yang dokternya memang sudah profesional untuk memeriksa untuk memulihkan mental ya. Ada psikiater juga, ada psikolog. Terus kemudian juga ada LBH, itu kami gandeng semua, dan itu memang udah tertuang dalam satu undang-undang. Memang harus ada mereka di Komnas juga. Betul. Komnas Perlindungan Anak. Lanjut lagi, pas video itu saya lihat Ibu ada bersama anak kecil itu. Untung itu bukan di tayangan untuk media sosial, untuk orang sendiri. Jangan. Saya lihat sepertinya
Saya lihat menangis juga itu. Sepertinya ibu itu menganggap itu. Ini saya rasa ibu di situ berperan sebagai ibu ya, bukan sebagai polisi. Saya lihat di situ ibu kok kayak anaknya dianggap. Iya. Harus. Jadi ada nggak sih Bu kesedihan yang mendalam kalau melihat seperti itu? Ya kita sedih ya, tapi kan kita juga harus profesional, Oke. ya kan, harus profesional, nggak bisa baper ya. Oh. Kita harus profesional deketin anak dengan supaya anak juga bisa bercerita, Merasa nyaman lah, Bu, ya. bercerita sesuai apa yang dia rasakan gitu. Oke. Bahkan kita juga ikut mainan dengan mereka gitu. Kalau mereka duduk di bawah, ya kita duduk di bawah seperti itu. Oke. Misalnya seperti itu, supaya dia bisa supaya kami juga bisa menggali keterangan yang full dari korban. Oke, jadi dengan adanya tayangan ini Bu, jadi biar kita masyarakat juga tahu supaya terjadi di sini edukasi, pencegahan dan yang nggak mungkin penindakan. Mungkin abang ntar di luar sana penindakan, tapi jangan abang jangan ke PPA. Jadi gini Bu, supaya masyarakat tahu nih. Ancaman undang-undang untuk pelaku-pelaku itu kan ada beberapa jenis itu Bu ya. Misalnya seperti KDRT. Kalau KDRT itu ancaman hukumannya itu seperti apa Bu? 5 tahun. Nggak peduli itu yang bapaknya pelakunya atau ibunya pelakunya. Iya, tapi kan bisa dicari win-win solution Ya, ya. ya. Ini berbeda dengan kasus kekerasan seksual ya. Itu nggak ada win-win Betul, solution. kalau ada. Pencabulan. Habis ada ada cerita. Iya. Berarti itu Jadi masa depan anak. kalau KDRT itu berarti masih bisa dicarikan solusi. Betul. Berarti kalau memang nggak bisa solusi, ancaman hukumannya berjalan itu ancaman hukumannya 5 tahun. 5 tahun. Kalau misalnya kejahatan seksual, kejahatan seksual terhadap anak yang seperti kita bicarakan sekarang, itu 15 tahun ancaman hukuman. ancaman hukumannya 15 tahun. Jika pelakunya orang terdekat, misalkan orang tua atau guru, sekarang lagi marah kan orang tua, guru, itu ditambah 1/3 dari ancaman hukuman. Wah, Jadi, itu dengerin tuh. 20 tahun. 20 tahun. 15 tambah 15 Ya. tambah 1/3-nya. Iya. Jadi Ah, tambah 5 tahun, 5 20 tahun. tahun tuh. Jangan loh sembarangan main kekerasan Abang kok seksual. dia belum ada. Apa nih? Itu kameramen. Enggak, gue nggak kamera, maksudnya ngasih tahu, Ya. jangan sembarangan ya. Jadi untuk masyarakat ya Bu, saran Ibu berarti untuk masyarakat yang kita tadi udah ngobrol, itu tidak harus yang melaporkan itu tidak harus keluarga terdekat atau orang-orang Siapapun saksinya. boleh. Bahkan kalau nggak ada pun itu polisi membuat laporan model A pendapatan ya. Oh luar biasa. Ntar gue minum dulu. Ibu Oke, lanjut. minum. Minum dulu, Bu. Langsung tanya, jangan minum dulu. Saya kalau yang seperti ini Bang, senang saya. Kenapa? Karena kita tujuannya di sini mengedukasi masyarakat, terus bukan untuk menakut-nakuti orang-orang yang hendak melakukan. Ya harus ditakut-takuti. Jangan ditakut-takutin. Harus Bang. takut. Polisi gunanya bukan nakut-nakutin. Entar anak nggak mau makan, saya bilangin polisi loh. Itu nakut-nakutin namanya. Ini bukan bicara tentang masalah anaknya, pelakunya kan. Lu Iya, kan supaya pelaku. tidak Agar melakukan. Pelakunya tidak melakukan, ancaman hukumannya 20 tahun. Oke. Kan gitu. Iya. Nah, sekarang ini nih, Bu. Ya. Ibu kan udah banyak lah nanganin kasus segala macam lah kalau masalah tentang kekerasan seksual. Nah, yang paling Ibu tangani nih misalkan kasus yang viral lah. Kira-kira kasus apa tuh Bu yang viral? Yang Ibu tanganin yang lagi rame misalkan di media Iya. atau apa yang sempat viral. Dengar-dengar kan Ibu kan sering Memang sering banget kasus-kasus yang jadi perhatian publik Iya, ya. perhatian publik. Itu yang kasus di Pancoran waktu itu, di wilayah Yang mana Pancoran, itu? kasus Biar sodomi. tahu, biar Kasus tahu. sodomi. Sodomi. Pelecehan seksual terhadap anak laki-laki. Itu waktu itu korbannya mencapai 17 orang. Buset. Ya, predator banget tuh. Ya, betul. Yang dilakukan oleh keluarga dekat atau Oleh tetangga oleh korban. tetangganya sendiri. Iya. Makanya penting nih untuk ibu-ibu nih di rumah nih, ya, agar anaknya diperhatiin. Jangan sembarangan deh untuk gaul-gaul di tetangga sebelah dan jangan mudah percaya Ibu ya. Betul. Betul begitu? Bu? Betul. Kalau menurut Ibu nih, bukan secara psikologis atau bukan secara psikolog atau sebagai secara poluan lah misalnya. Menurut Ibu nih,
Penyebabnya apa sih Bu kekerasan seksual itu terhadap anak itu apa sih? Rata-rata ya yang saya Rata-rata. proses selama ini itu dari handphone. Oh, handphone. Handphone. Maksudnya Ah, dari gimana Bu handphone gimana? Anak-anak sekarang itu kan sudah umum ya, biasa pegang handphone. Dan dalam pegang handphone itu tanpa pengawasan orang tua. Nah, sementara orang tua juga mungkin Sibuk yang sendiri. penting anaknya anteng ya kan? Oke. Yang penting anaknya Orang tuanya anteng. sibuk nonton sinetron Ini, kan. Mas. Ini Yang keren penting nih. ya saking orang tua apa namanya tidak mau diganggu oleh anak, kasih handphone aja deh. Oke. Bahkan sekarang orang tua ngasih mau nyuapin anak aja kasih handphone supaya biar makan. biar Salah itu ya Bu ya? Betul. Ah, terus Bu, yang itu masalah itu tadi Masalah penyebabnya handphone. Handphone ya 80% handphone itu benar. 80%. Handphone digunakan apa, Bu? Digunakan untuk nonton film-film yang mungkin belum seusianya dia tonton. Gitu. Gitu. Disitulah letak orang melakukan tindak pidana kebanyakan dari handphone untuk saat ini ya gitu. Oke. Walaupun pengawasan orang tua juga seperti anak yang suka apa ya tanpa kontrol orang tua, anak tongkrongan gitu loh. Anak tongkrongan, tongkrongan. ya kan? Iya. Di nongkrong-nongkrong itu awal mulanya mungkin ya baik-baik aja ya dia ngobrol dan lain-lain, Ya. tapi itu rawan dengan tindak pidana kejahatan seksual. Seksual. Betul. Kan berarti korbannya di kalangan ekonomi menengah ke bawah Iya, ya, kebanyakan korban-korban betul. pelecehan Iya, seksual ya, iya. karena mungkin dari lingkungan kali Bu ya. Dari lingkungan ya. Kebanyakan kan sekarang lagi banyak nih pedagang-pedagang jualan di rumah itu loh. Iya. Pedagang keliling ya. Gitu. Pedagang-pedagang keliling itu yang Iming-imingin anak-anak betul, enak, macam-macam gitu ya. sekali dari pedagang. Semua pedagang itu saya udah punya deretan nih pedagang-pedagang apa aja. Saya pikir ya semua pedagang apa namanya pinggir jalan itu apa namanya rawan gitu, rawan harus orang tua harus benar-benar perhatiin terhadap apalagi kalau anak-anak tuh dikasih mainan ya kayak main-mainan yang kecil-kecil itu Iya, ya kan. peran serta orang Nah tua itu yang penting. itu orang tua rata-rata yang penting anaknya anteng lah udah dikasih mainan, ada tukang jualan yang di situ seolah-olah orang yang jualan ini seolah baik nih sama anak-anak, padahal di belakang itu korbannya sudah banyak sekali. Sudah Termasuk banyak. yang ditangani nama ibu yang Iya. 12 korban itu. Iya, Iya, iya. laki itu. Iya. 12 korban, 17 korban. 17 korban anak laki-laki, berarti pelakunya dewasa dong ya Bu? Dewasa. Berarti itu yang sering disebut pedofil. Ya. Ibu kan sudah menangani seperti ini. Heeh. Apa sih penyebab kalau dari sudut pandang ibu ya? Kita nggak ngomong terlalu pintar nanti kita ini semua di sini. Padahal kan kita hanya untuk mengedukasi masyarakat. Sudut pandangnya ibu, kenapa sih bisa ada Bu predator seksual atau pedofil itu? Lebih ke lebih kepada ini ya kesempatan dia lebih banyak dan orang tua Orang tua yang pengawasan sibuk. orang tua yang kurang. Orang tua jangan terlalu sibuk ya, pikirin anaknya. Jangan sering banyak nonton sinetron. Abang yang lebih cocok bilang orang tua awasin anak. Tadi udah. Kan ada gininya. Bang. Iya kan tadi udah dibilangin. Nah buat orang tua di rumah jaga anak, jangan sibuk nonton sinetron. Anak dibiarin udah kayak anak ayam. Nanti yang bikin sinetron marah. Iya. Nonton gitu kan. Iya. Makanya nonton Ngojek Sabar banyak edukasinya dan kita mengundang bintang tamu yang capable, yang tidak berat sebelah, yang benar-benar kita ngobrol di sini lugas tanpa harus selamat. Dan memang dia juga yang nanganin kasusnya jadi Nah, enak. langsung Jadi, tahu iya. berarti pedofil dan predator seksual itu karena seperti yang ibu bilang kesempatan tidak terjadinya pengawasan orang tua, terus handphone. Dua itu alasan mainnya ya Bu, alasan utamanya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat ibu kita berdua. Nah, tanpa kita sadarin, seperti yang ibu jelaskan ini kan, kan mungkin di PPA itu kan ada penyuluhan toh Bu, ada penyuluhan. Ini PPA penyuluhannya semakin luas karena video-video kita sebelumnya itu yang nonton haba. Terima kasih buat kalian yang menonton. Jadi ibu. Sekarang ini kita jadi tahu, masyarakat juga jadi tahu seperti apa sih yang namanya
penyebab kekerasan seksual bukan berarti kita menggurui orang. Penyebab kekerasan seksual itu kurang perhatian ke orang tua kepada anak, terlalu dibebaskan bermain handphone, mungkin terjadinya seperti itu. Nah, sekarang harapan Ibu untuk masyarakat. Harapan saya Untuk masyarakat supaya mengurangi kejadian-kejadian seperti ini, kan Ibu juga harus dalam artian gini, kita ini tips untuk masyarakat. Iya. Apa nih tipsnya? kan Ibu juga nggak mungkin istilahnya sedih juga Bang. Misalnya nangkap, Orang sedih nggak korbannya Bang? Itu juga sedih, Le. Apalagi kasus yang dulu yang lagi rame kan, udah dirampok, diperkosa ceweknya. Anak masih di bawah umur, masih sekolah, masih itu itu makanya. juga tuh yang nangkep tuh di Bogor. Zaman dulu. Mohon izin Ibu, harapan Ibu untuk khususnya kalau menurut saya khususnya orang-orang tua supaya tidak terjadi seperti ini. Kan ini langsung dari ahlinya, sudah yang mengalami. Kita kan nggak pernah di PPDA. Ibu ini yang ahli di dalam bidangnya. Silakan Ibu. Iya. Gimana? Untuk orang tua ya agar care ya terhadap anaknya, jangan dibiarkan anaknya tanpa pengawasan. Gitu, karena kasus-kasus kekerasan seksual ini rata-rata pengawasan orang tua yang memang sangat kurang. Dan jika memang sudah terjadi itu tindak pidana kekerasan seksual, segera dapat melaporkan ke kami, karena kami akan segera tindak lanjuti, terutama untuk pembuktian nanti di alat buktinya seperti visum ya. Untuk kekerasan seksual itu kan harus divisum. Nah, jika rentan waktunya cukup lama dia melaporkan, itu bisa hilang hasil visumnya. Dan itu bisa menyulitkan kami juga gitu. Menyulitkan kami juga untuk memproses perkaranya. Gitu. Dimana untuk kekerasan seksual kan pasti minim saksi ya. Nggak mungkin kan orang melakukan kekerasan seksual ada orang yang melihat. Ya kan? Pasti nggak ada orang. Pasti nggak ada saksi. Memang selalu minim saksi. Nah, untuk itu jika memang ini terjadi di masyarakat, kekerasan seksual terhadap anak atau perempuan, segera melaporkan ke kami supaya kami bisa tindak lanjuti, dan untuk pemenuhan alat bukti kami tidak menyulitkan kami untuk pemenuhan alat bukti gitu. Alat bukti. Jadi Ibu misalnya kan ada pertanyaan nih. Ada pelaku nih, ada korban. Terus kadang karena saking tidak taunya akhirnya muncullah sesuatu yang viral, polisi tidak nangani. Bu, kalau soal kekerasan seksual atau pencabulan atau pokoknya tentang kekerasan seksual, PPA, perlindungan perempuan, bisa nggak sih Bu dilaporin ke Polsek? Bisa. Polsek harus bisa menangani juga untuk kekerasan seksual. Sekarang ada PPA-nya di Polsek? Untuk di Polsek sebenarnya ada ya. Cuman kalau untuk kekerasan seksual, Polsek selalu berkoordinasi dengan kami. Oh, jadi berarti tetap diterima laporannya di Polsek, tapi harus dibawa ke Polres. Berkoordinasi. Iya. Polsek pun bisa menangani. Mereka bisa menangani. Dengar itu. Jadi kalau misalnya ada laporan Bang tentang kekerasan seksual, datang misalnya ke Polsek nih. Boleh. Datang ke Polsek, boleh. Bukannya mohon maaf ini ya, bukannya nanti bilang ini yang nanganin Polres. Karena PPA-nya adanya di Polres, di Polsek nggak ada. Alasannya padahal gitu. Bisa ya, Bu? Bisa. Nah, itu satu ketetapan itu, Bang. Kita harus setuju soal itu ya, Bu. Nanti PPA Polres Membackup, tapi mereka bisa nanganin. Bisa, Bang. Karena selain pelecehan seksual juga ada istilahnya kan, pelecehan seksual, ada kekerasan seksual. Kalau pelecehan seksual kan juga banyak juga, Le. Ya, ini Bu, satu lagi pelecehan seksual. Misalnya dia Bang Jacqueline perempuan. Entar dulu, jangan dibilang itu Bang, nanti kuning. Nanti kuning. Kalau misalnya Bu, ini Bang Jacqueline perempuan. Saya colek belakangnya. Itu masuk nggak sih Bu pelecehan? Seperti kayak tadi bilang begal T. Begal T. Double T. Terus pembuktiannya gimana itu Bu? Kami nanti yang paling dekat dengan pasal itu adalah pasal pencabulan. Pencabulan. Iya. Walaupun hanya ditoel begitu karena pasalnya pencabulan, kami akan melakukan visum. Gitu. Nah, visumnya gimana tuh kalau ditoel gitu, Bu? Ya tidak apa-apa kan, visumnya dia membuktikan kalau memang ditoel ya nggak ada jejak. Nggak ada itu. Gitu, nggak masalah. Tapi
secara SOP kami tetap Harus visum. Harus melaksanakan visum. Loh, ini harus benar-benar masyarakat tahu ini, Bang. Selama ini nggak ada dibahas ini, Bang. Hah? Nggak ada dibahas. Makanya itu. luar biasa Ibu, beruntung kita ke Iya. sini. Berarti kalau misalnya Abang nih cewek yang cantik lah gitu kan. Bukan cantik. Aduh. Cewek lah misalnya. Misalnya saya toel nih. Bisa laporan. Silakan laporkan ke Bisa. Apalagi misalnya di situ ada CCTV, mungkin kelihatan bukti pendukungnya, Bu. Bisa. Jadi kita udah punya kesimpulan sekarang bahwasanya semua yang kita dengar sekarang ini, Ibu juga sudah menjelaskan semua dengan gamblang dan lugas. Nanti di komen itu, tadi saya udah banyak baca komen itu, bahwasanya kemarin saya laporan nggak bisa. Bisa. Ini ahlinya loh, Bang. Kalau semua laporan bisa diterima. Nanti pada saat pembuktian yang mungkin kita harus buktikan gitu. Kalau laporan sih bisa aja diterima, ya kan? Iya. Harus diterima karena melayani. Iya. Oke, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Ibu ada yang mau ditambahkan? Cukup sih. Sebelum kita tutup? Ya mungkin ibu banyak. Saya masih- dengar banyak banget nih Bu penghargaan Ibu nih. Oh iya. Saya sebenarnya masih pengen lama sama Ibu ini ngobrol. Kalau gitu gini dulu. Enggak, yang pajak udah gini. Enggak, kalau gitu gini dulu nih Bu, ada pertanyaan. Ibu kan sebagai Kanit PPA nih. Iya. Ya kan, tentang menangani kasus tentang tindakan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Yang saya tanya, Ibu pernah nggak jadi korban? Jadi korban pelecehan, Le. Kadang-kadang kan Ibu kalau kalau Ibu ini banting. langsung diongos ya. Belum pernah. Belum. Ibu banyak penghargaan katanya. Ya alhamdulillah. Penghargaan apa aja itu, Bu? Ya menangani kasus-kasus seperti ini dari Kementerian PPA. Tepuk tangan untuk Ibu kita. Tepuk tangan, luar biasa. Dapat penghargaan, disukai sama masyarakat. Produk polisi masa depan yang diinginkan Bapak kita, Bapak Kapolri. Iya. Kesetaraan gender, ingat itu, Bang. Iya. Makanya jangan suka nyolek-nyolek saya. Untung saya laki-laki. Buat nyolek ini. Le. Panggil dulu. Oke, terima kasih Ibu. Waktunya sangat berharga sekali di sini dan kita mendapat masyarakat juga ilmu lebih pengetahuan, paham, gitu ya. masyarakat juga lebih paham. Silakan, Bang. Apa? Penutupan. Udah main ditutup aja lah. Udah gini-gini. Oh gitu. Untuk para wanita, ibu-ibu ataupun wanita sih ya. Iya. Enaknya sih ya. Iya. Untuk para wanita di luar sana agar tetap hati-hati dan waspada terhadap orang di luar sana. Karena kita nggak tahu nih dia punya niat apa. Makanya kita tetap harus hati-hati karena pelaku kejahatan apa sih Itulah pokoknya. Karena kejahatan akan terjadi karena ada niat dan kesempatan pelakunya. Kayak yang di TV-TV. Makanya tetap waspada. Salam presisi, NKRI 100% harga mati. Merdeka. Tetap menonton di channel ini karena channel ini menyuguhkan informasi-informasi yang kalian ingin ketahui. Jangan lupa klik subscribe dan komen banyak di bawah ini di dan kita YouTube, nonton. Humas channel Polda Metro Jaya dalam podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Mantap. Siap, Bu. Terima kasih. Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar.